Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliina Bavaro. Saya mahasiswa dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dari kelas Akfar 5A. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi SPSS 16 guna untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah biostatistik. Langsung saja pada kasus yang saya dapatkan. Apakah ada perbedaan antara berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan di Puskesmas X selama sebulan? Ini hasil data yang didapatkan, pengukuran sebelum dan sesudah. Didapatkan sebanyak 35 data. Sebelum melakukan, selanjutnya, sebelum melakukan pengujian menggunakan aplikasi SPSS 16, kita harus menentukan kasus di atas tadi itu adalah apakah terdapat perbedaan berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT di Puskesmas X selama sebulan. Kemudian, jenis variabelnya, variabel bebas. Variabel bebasnya adalah pemberian makanan tambahan, variabel terikatnya berat badan bayi. Kemudian jenis pengukuran data, rasio. Dan terakhir, menentukan metode analisis. Yang pertama, dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang didapatkan itu berdistribusi normal atau tidak. Kemudian dilakukan uji t-sampel berpasangan atau paired t-test. Jika didapatkan data yang tidak berdistribusi normal, kita menggunakan alternatif uji lain, yaitu uji Wilcoxon. Kita uji normalitas terlebih dahulu. Kita masuk ke aplikasi SPSS 16. Kemudian kita ke variabel view. Di sini kita klik sebelum. Ini sesudah. Kemudian desimalnya kita menggunakan desimal 1. Untuk labelnya di sini berat badan bayi belum dilaksanakan program PMT. Sudah PMT. Selanjutnya kita masuk ke data view. Ini kita masukkan datanya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan datanya di Microsoft Excel untuk memudahkan kita mengkopinya. Kita tunggu. Ini hasilnya. Kemudian untuk menguji normalitasnya kita ke analis. Kita ke deskriptif statistik. Kita pilih yang explore. Nah, ini berat badan bayi sebelum kita masukkan ke independen. Yang sesudah juga. Kemudian kita klik plot. Kita centang yang normality. Continue. Kita OK. Kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya sudah keluar. Yang kita gunakan adalah tabel test for normality ini. Saya sudah siapkan di Word.
Uji normalitasnya, dasar keputusan, jika nilai sigma lebih besar dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Tapi jika nilai sigma-nya lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Hasil yang didapatkan nilai sigma sebelum sebesar 0,00 dan yang sesudah 0,02. Dari kedua nilai tersebut, keduanya sama-sama kurang dari 0,5, maka disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi tidak normal. Kemudian, untuk data yang tidak berdistribusi dengan normal, kita menggunakan uji Wilcoxon. Kita langsung masuk ke aplikasi SPSS lagi. Kita klik analis. Kita pilih yang non-parametric test, yang 2 relate sampel. Kita masukkan juga. Kemudian ini kita centang yang Wilcoxon-nya. Kita klik OK. Ini hasilnya. Ini tabel yang kita gunakan untuk hasil uji Wilcoxon-nya. Sudah saya siapkan di Word tadi juga. Wilcoxon-nya untuk hipotesisnya 0, artinya tidak terdapat perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT di Puskesmas X selama 1 bulan. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT di Puskesmas X selama 1 bulan. Dasar pengambilan keputusannya, jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka HO diterima. Jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka H0 ditolak. Kemudian jika nilai sigma to toilet-nya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Tetapi jika nilai sigma to toilet-nya lebih kecil dari 0,5, maka H0-nya ditolak. Dengan nilai taraf signifikasinya 0,05, untuk mendapatkan nilai Z tabelnya itu, taraf signifikasinya dibagi 2, hasilnya ada 0,025, dan diperoleh nilai Z tabelnya itu min 1,96. Ini hasilnya tadi. Dari hasil tes statistik di atas, nilai Z hitungnya sebesar min 5,509, yang artinya lebih kecil daripada Z tabel. Nilai Z tabelnya tadi kan min 1,96, maka H0 ditolak, dan didapatkan nilai sigma to toilet-nya 0,000, yang artinya lebih kecil juga dari 0,05, maka H0 juga ditolak. Dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT di Puskesmas X selama 1 bulan. Kemudian ini tabel Z-nya. Kan tadi didapatkan 0,025. Nah, ini hasilnya itu ada min 1,9 dan 0,06. Nah, keduanya ini ditambahkan
min 1,9 1 min 1,96. Sekian video tutorial yang dapat saya lakukan menggunakan aplikasi SPS 16. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.